Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita masih bisa melaksanakan suatu aktivitas kita, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Salam dan sholawat semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan yang terbaik bagi kita semuanya. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, mari kita teruskan pembelajaran jarak jauhnya. Untuk materi di pagi hari ini adalah proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Bahwa proses berdirinya Daulah Abbasiyah ini merupakan babak yang baru dalam politik Islam, yang mana Daulah Abbasiyah ini menyebut dirinya dengan daulah. Hal ini menandakan sebuah era baru dan memang benar-benar menjadi era yang baru. Ini dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daulah Abbasiyah itu sendiri berkuasa dalam rentang waktu yang sangat panjang, yang sangat lama, yang mana berkuasa kurang lebih 550 tahun atau 5,5 abad, dari tahun 750 hingga 1258 Masehi, yang mana ibu kotanya itu di Baghdad, Irak sebagai ibu kota. Wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas, meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah SAW, beliau merasa yang paling berhak untuk menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah
melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menanamkan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hasyim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Akan tetapi ambisi dari Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad bin Ali. Dalam rangka untuk mewujudkan cita-citanya itu, beliau menjadikan kota Kufah dan kota Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari para pemimpin masyarakat Khurasan, yaitu dari Abu Muslim Al-Khurasani. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah atau tepatnya di tahun 745 Masehi, sebelum cita-citanya meraih kekuasaan itu terwujud. Kemudian dilanjutkan setelah Muhammad bin Ali wafat, kemudian gerakan propaganda itu dilanjutkan oleh Ibrahim bin Muhammad. Beliau bertekad untuk melanjutkan perjuangan para pendahulunya. Gerakan yang dilakukan oleh Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir Daulah Umayyah, dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan beliau wafat dalam pengasingan. Dengan wafatnya Ibrahim bin Muhammad, membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan, melakukan gerakan propaganda. Gerakan ini dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, kemudian Abu Abbas As-Saffah, dan Abu Ja'far Al-Mansur untuk melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan inilah yang membuat khalifah dinasti Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad, tidak bisa berbuat apa-apa sehingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir,
dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah bin Marwan, dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Inilah sedikit materi yang berkaitan dengan proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Silakan nanti kalian membuat ringkasan kaitannya dengan para pendiri Daulah Abbasiyah. Mungkin nanti kalian bisa menyebutkan tokoh-tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah Ali bin Abdullah, kemudian yang kedua Muhammad bin Ali, yang ketiga Ibrahim bin Muhammad, yang keempat Abdul Abbas bin Safah atau yang dikenal dengan Abu Abbas. Kemudian yang kelima adalah Abu Ja'far al-Mansur. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, kemudian yang ketiga adalah para pemimpin Daulah Abbasiyah. Bahwa Daulah Abbasiyah yang berkuasa kurang lebih selama 5,5 abad, atau tepatnya adalah 550 tahun. Dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dalam jangka waktu yang lama ini, dinasti atau Daulah Abbasiyah dipimpin sebanyak 37 khalifah. Ada 37 khalifah. Yang mana dari 37 khalifah tersebut, mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang, seperti kemajuan di bidang administrasi pemerintahan, kemajuan bidang ilmu pengetahuan, kemajuan di bidang politik, kemajuan di bidang militer, kemajuan di bidang ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Di antara para khalifah Daulah Abbasiyah, silakan kalian simak video dari pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama ada Abu Abbas As-Saffah, kemudian yang kedua ada Abu Ja'far al-Mansur, ada Al-Mahdi, kemudian ada Musa al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq Billah, Al-Mutawakkil, Al-Allala, ada Al-Mutashir Billah, ada Al-Musta'in, Al-Muntas Billah, Al-Muqtadi Billah,
dan lain sebagainya, silakan itu dilihat video yang saya berikan ini. Mungkin sedikit materi ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya adalah pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian yang keempat atau poin D, di situ ada pohon silsilah Daulah Abbasiyah. Ini pohon silsilah Daulah Abbasiyah. Bisa kalian lihat. Maka kalau kalian sudah melihat pohon silsilah Daulah Abbasiyah, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa Daulah Abbasiyah menerapkan sistem pemerintahan monarki, yaitu turun-temurun, sistem kerajaan, sistem kekeluargaan, di mana para khalifah itu dipilih berdasarkan garis keturunan dan rakyat harus tunduk untuk menerimanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan di pagi hari ini. Kemudian nanti kalian bisa membuat pohon silsilah dari keluarga besar kalian masing-masing. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.